Tapi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya firman Allah tidak sama dengan makhluk, dengan suara makhluk. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena Ahlul Bidah mengatakan, seandainya Allah berbicara dengan suara, kata mereka, kalau berbicara suara berarti Allah butuh lidah, Allah butuh pita suara, Allah butuh mulut, Allah macam-macam mereka, berarti sama dengan makhluk, Allah butuh udara dan macam-macam. Mereka mengatakan demikian. Kita bilang suara Allah tidak sama dengan makhluk sama sekali. Dan ini ditetapkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Ketika Imam Bukhari menyampaikan hadis bahwasanya innallaha yaumal qiyamah yunadi bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah pada hari kiamat akan berbicara, bernida, yaitu berbicara dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh dengarnya sama. Kata Imam Bukhari dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Karena kalau suara makhluk kita bicara, orang jauh beda dengarnya seperti kita. Tapi Allah jauh dekat dengarnya sama. Itulah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antaranya Imam Bukhari juga menyampaikan tatkala firman hadis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa al kabir. Tatkala malaikat dicabut rasa takut dari dadanya, malaikat pingsan. Kenapa malaikat pingsan? Sebelumnya mereka mendengar firman Allah. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, lihatlah firman Allah didengar oleh malaikat pingsan. Sementara malaikat kalau dengar suara di antara mereka tidak pingsan. Malaikat dengar suara manusia tidak pingsan, tapi malaikat dengar suara Allah pingsan. Berarti suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Adapun mengatakan kalau ada suara berarti harus ada pita suara semula, kita bilang tidak lazim. Terlalu banyak dalil bahwasanya ada suara tanpa itu semua. Contoh batu. Apa kata para sahabat? Kunna nasma'u tasbihat ta'am. Kami mendengar Nabi makan makanan, makanannya bertasbih. Coba, makanan ada mulutnya, lisannya enggak ada, bisa bertasbih. Dalam hadis Sahih Bukhari, tatkala Nabi punya mimbar, kemudian Nabi tinggalkan mimbar tersebut bersuara, yahin, menangis. Kami dengar suaranya mimbar tersebut. Bayangkan mimbar punya lisan enggak ada. Enggak ada punya lisan, tapi ada suaranya didengar. Terus Allah bisa melakukan apa sih Allah kehendaki, ya. Kemudian lihat bumi dan langit. Apa kata mereka? Qalata ataina ta'iin dalam Al-Quran. Maka langit dan bumi berkata, kami taat kepada engkau ya Allah. Bayangkan mereka bicara qalata, mereka berdua berbicara langit dan bumi. Ataina ta'iin, kami datang kepada engkau dengan taat ya Allah. Mana langit suara punya lisan? Allah berbicara kepada neraka pada hari kiamat, ya. Halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah bertanya, wahai neraka, sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Mana neraka kemudian punya. Kita tahu makanya suara tidak berarti harus sama. Ya. Oleh karenanya kita beriman saja. Allah berbicara, Allah Maha Kuasa. Jangan kemudian kita bayangkan berarti harus begini seperti makhluk. Ini semua adalah syubhat yang ada di benaknya Ahlul Bidah.